Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ba'lul Fadilah dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan PKI di Madiun. Peristiwa Madiun adalah sebuah konflik kekerasan yang terjadi di Jawa Timur bulan September sampai Desember 1948 antara pemberontak komunis PKI dan TNI. Peristiwa ini diawali dengan diproklamasikannya negara Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun oleh Musso, seorang tokoh Partai Komunis Indonesia dengan didukung pula oleh para menteri pertahanan saat itu, yaitu Amir Syarifuddin. Pada saat itu hingga era Orde Lama, peristiwa ini dinamakan peristiwa Madiun dan tidak pernah disebut sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Baru di era Orde Baru, peristiwa ini mulai dinamakan pemberontakan PKI Madiun. Bersamaan dengan itu terjadi penculikan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Madiun, baik itu tokoh sipil maupun militer di pemerintahan ataupun tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Masih ada kontroversi mengenai peristiwa ini. Sejumlah pihak merasa tuduhan bahwa PKI yang mendalangi peristiwa ini sebetulnya adalah rekayasa pemerintah Orde Baru dan sebagian pula Orde Lama. Tawaran bantuan dari Belanda. Pada awal konflik Madiun, pemerintah Belanda pura-pura menawarkan bantuan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Namun, tawaran itu jelas ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia. Pimpinan militer Indonesia bahkan memperhitungkan Belanda akan segera memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan total terhadap kekuatan bersenjata Republik Indonesia. Memang kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap tengah membangun kekuatan untuk menghadapi pemerintah Republik Indonesia yang dituduh oleh cenderung berpihak kepada Amerika Serikat dan bukannya kepada Uni Soviet. Latar belakang terjadinya peristiwa ini yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul berbagai organisasi yang membina kader-kader mereka termasuk sayap kiri, golongan kiri, dan golongan sosialis. Selain tergabung dalam Pesindo Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia (PSI), juga terdapat kelompok-kelompok kiri lain, antara lain kelompok diskusi Patuk yang diprakarsai oleh Daino yang tinggal di Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang ikut dalam kelompok diskusi ini tidak hanya dari kalangan sipil seperti DN Aidit dan Syam Kamaruzzaman, melainkan kemudian juga dari kalangan militer dan bahkan beberapa komandan brigade, antara lain Kolonel Joko, militer, dan Sojono, Letkol Soedarno, komandan Brigade 3, dan lain-lain menjadi komandan dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada bulan Mei 1948 bersama Soeharto, wakil Indonesia di Praha, Musso kembali dari Moskwa, Uni Soviet. Tanggal 11 Agustus Musso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Musso, antara lain Amir Syarifuddin Harahap, Setiadit Soegando, dan kelompok diskusi Patuk. Pada era ini, aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan bahwa pihak lainlah yang memulai. Banyak reksa perwira TNI, perwira polisi, pimpinan agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. Pada 10 September 1948, mobil gubernur di Jawa Timur, RM Aryo Suerjo, dan mobil 2 perwira polis dicegat massa pengikut PKI di Kedung Gelar, Ngawi, Jawa Timur. Ketiga orang tersebut dibunuh dan jenazahnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dokter bertugas di Rumah Sakit Solo, dan kabar yang bergelar ia pun juga dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan bahwa pihak lainlah yang beredar, ia pun juga dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan monumen yang berdiri di tengah alun-alun kota Madiun dan nama jalan utama di kota Madiun. Kelompok kiri menuduh sejumlah petinggi pemerintah Republik Indonesia termasuk Wakil Presiden Muhammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia. Sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat, yang mengeluarkan gagasan teori domino, Truman menyatakan bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga jatuh
ke tangan komunis. Seperti lainnya dalam permainan kartu domino, oleh karena itu dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh Indonesia. Akhir dari konflik ini yaitu kekuatan pasukan pendukung musuh digempur dari dua arah. Dari barat oleh pasukan divisi 2 di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah 2 Semarang Surakarta tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari divisi 1 di bawah pimpinan Kolonel Soengkono yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobile Brigade Besar MBB Jawa Timur di bawah pimpinan M. Yasin. Pimpinan Panglima Besar Soesirman menyampaikan kepada pemerintah bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung musuh dalam waktu 2 minggu. Memang benar, pasukan-pasukan pendukung musuh dalam waktu dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun, pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka lolos dan melarikan diri ke beberapa arah sehingga tidak dapat segera ditangkap. Baru pada akhir bulan November 1948, seluruh pimpinan dan pasukan pendukung musuh tewas atau dapat ditangkap. 11 pimpinan kelompok kiri termasuk Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, dieksekusi pada 20 Desember 1948 di Makam Ngalihan atas perintah Kol Gatot Subroto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.